Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik adik-adik sekalian, ini adalah video evaluasi tugas yang Ustadz berikan pada pertemuan minggu lalu. Gimana, sudah dikerjakan atau belum? Dan satu koreksi, rata-rata 95% adik-adik mengerjakan. Sisanya ada beberapa yang tidak mengerjakan dan tidak ada konfirmasi. Maka dengan ini Ustadz tidak memberikan poin atau nilai bagi adik-adik yang tidak mengerjakan dan tidak ada konfirmasi atau tidak ada udzur syar'i sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh bagian kurikulum. Ya, untuk adik-adik yang sudah mengerjakan, barakallahu fikum. Tapi adik-adik sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang fi as-suqi, ya, di pasar atau di dalam pasar. Kemudian kita sudah bahas semuanya, kita artikan satu persatu. Kemudian pada pertemuan minggu lalu saya juga tinggalkan tugas yang berisi 5 butir soal. Nah, yuk kita langsung masuk. Di situ ada perintah ajib anil as'ilatil atiyah. Cobalah pertanyaan berikut ini. Adik-adik sudah menjawab dan sudah Ustadz koreksi juga. Hasil koreksinya bisa dilihat di Microsoft Teams, ya. Yang pertama, madza tashtari al-bintu. Madza artinya adalah apa yang, tashtari sedang dibeli, al-bintu anak perempuan itu. Lihat dalam percakapan ini anak perempuan itu sedang membeli apa? Nah, ternyata jawabannya ada pada baris yang kedua ini, ketika si al-bintu ini ditanya oleh bapaknya, madza satashtari ya ibnati atau ya binti, apa yang akan engkau beli wahai putriku? Kemudian putri ini menjawab, sa'ashtari al-burtuqala wat-tuffaha li ummi. Aku akan membeli al-burtuqala wat-tuffaha, buah jeruk dan buah apel. Jadi jawabnya bisa al-burtuqala wat-tuffaha. Kenapa? Karena pertanyaan madza ini biasanya dia yang dicari adalah objek. Lihat di sini sudah ada predikat dan ini adalah subjek. Ini fi'ilnya, ini fa'ilnya, kemudian maf'ulnya apa ini? Biasanya pertanyaan madza ini nyari maf'ul deh, ya, atau nyari objek. Nanti dijawab bisa al-burtuqala wat-tuffaha atau tashtari al-bintu al-burtuqala wat-tuffaha. Jadi anak perempuan itu sedang membeli atau ingin membeli al-burtuqala wat-tuffaha, jeruk dan apel. Nah, cuman disayangkan kemarin setelah Ustadz evaluasi ada yang menyalin kembali tulisan ini, dimasukkan ke sini. Jadi ditulis madza tashtari al-bintu, kemudian dia jawab sa'ashtari al-burtuqala wat-tuffaha. Aku akan membeli jeruk dan apel. Permasalahannya bukan di al-burtuqal wat-tuffah, tapi permasalahannya di sa'ashtari. Jadi ashtari ini kan membeli sama, akan tetapi dia untuk subjek atau pelaku ana. Apa yang dibeli anak perempuan itu? Aku ingin membeli atau sedang membeli jeruk dan apel. Dari sisi makna saja sudah tidak bagus atau tidak benar. Maka kalau pengen tambahkan fi'il yashtari, maka di sini mengikuti kondisi al-bintu atau subjeknya karena dia adalah orang yang ditanyakan. Kalau kita tulis ashtari, seakan-akan pertanyaan ini menanyakan kepada kita, kemudian kita jawab dengan subjek atau dhamir ana. Ya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan perubahan fi'il dengan mengikuti kondisi subjek atau kondisi fa'il, ya. Jadi bisa dijawab al-burtuqala wat-tuffaha atau tashtari al-bintu al-burtuqala wat-tuffaha. Baik, adik-adik sekalian sampai sini sudah mengerti. Nah, kemudian yang kedua, liman tashtari al-bintu al-fakihata. Li untuk man, siapa, tashtari membeli, al-bintu anak perempuan itu, al-fakihata buah. Jadi untuk siapa anak perempuan itu membeli buah? Untuk siapa? Oh, ternyata jawabannya ada di sini nih. Di baris kedua tadi juga, li ummi, untuk ibuku. Maksudnya ibunya si perempuan ini ya. Kenapa ibuku? Karena ini perkataannya. Jadi kalau kita jawab berarti ibuku apa ibunya? Ibunya. Berarti liman tashtari al-bintu al-fakihata, tashtari al-bintu al-fakihata li ummi atau li ummiha? Li ummiha untuk ibu. Ha itu kata ganti kembali kepada anak perempuan, artinya nya.
untuk ibunya. Kalau kita tulis li ummi untuk ibuku, berarti untuk ibu orang yang menjawab. Ya, maka ditulis li ummiha. Ha, kenapa ha? Karena kembali kepada al bintu, anak perempuan satu orang. Jadi dia kalau dalam itunya kondisinya dia kedudukan seperti hiya. Untuknya ha li ummiha. Kalau ini laki-laki al ibnu li ummihi. Jadi dhamir hu untuk huwa, dhamir ha untuk hiya. Ya. Ini disebut dengan dhamir muttasil. Nanti kita akan buatkan pembahasan khusus tentang dhamir muttasil. Ya, seperti jazahullahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikan untuknya atau kepadanya. Atau Allah membalas orang itu dia, misalkan dia jazahullahu khaira. Jazahu hu, ya. Semoga Allah membalasnya kebaikan. Nya di sini hu karena dia laki-laki. Kalau ha dia perempuan. Atau jazakallahu khaira, anta, dhamir anta. Jadi kalau huwa dia dhamir hu, nya, hiya, ha, nya sama itu untuk dhamir ghaib. Ya, kemudian kalau engkau satu orang laki-laki, anta, maka dhamir muttasilnya adalah ka, jazakallahu khaira. Kalau dua jazakumallahu khaira. Kalau tiga jazakumullahu khaira. Kalau perempuan satu orang maka disebut dengan diganti dengan ki. Kalau tadi ka, anta, ka, anti, ki. Berarti jazakillahu khaira. Berdua jazakumallahu khaira. Ya, kalau tiga orang perempuan atau jazakunallahu khaira. Ya, seperti itu. Baik, adik-adik sekalian sampai sini sudah paham. Jadi liman tashtari al-bintu al-fakihata li ummiha, untuk ibunya si perempuan ini. Bukan li ummi, untuk ibuku, untuk ibu orang yang menjawab. Salah. Ya, jadi yang benar adalah li ummiha. Kata ganti ha, dhamir itu kembali kepada perempuan ini. Kenapa tidak hu? Karena perempuan. Maka yang tepat adalah li ummiha. Kemudian yang ketiga, ya, pertanyaan mada yuridu al-abu, apa yang diinginkan oleh bapak itu. Nah, ternyata kita sudah bahas kemarin bapak tersebut ketika ditanya oleh putranya, wa anta mada turidu ya abi, dan engkau apa yang kau inginkan wahai ayahku, maka bapak tersebut ana uridu al-inaba, maka bisa ditulis dijawab di sini al-inaba. Nah, sama-sama mada, pertanyaan mada, apa yang biasanya yang dicari adalah objek. Apa yang diinginkan bapak itu? Bapak itu ternyata menginginkan apa? Anggur. Maka bisa ditulis al-inaba. Atau yuridul abu al-inaba. Bapak tersebut menginginkan al-inaba, yaitu anggur. Nah, kemarin ada yang menjawab ana uridul inaba, ditulis, disalin ke sini. Mada yuridul abu, ana uridul inaba. Apa yang diinginkan bapak itu? Saya menginginkan anggur. Yang ditanya bapak ini akan tapi menjawabnya dengan jawaban saya, maka ini tidak dibenarkan. Ya, makanya fi'il ini harus ada perubahan tergantung subjek yang diinginkan, ya. Maka bisa ditulis al-inaba atau huwa yuridul al-inaba, atau yuridul abu al-inaba. Kemudian yang keempat, hal yuridul ibnu al-bitikhata, apakah anak laki-laki itu menginginkan semangka? Karena jawabannya ada di baris kedua pada halaman 52. Di situ ada ana uridu hadhil bitikhata ya abi. Aku menginginkan buah semangka ini wahai ayahku. Ya. Berarti pertanyaan hal ini apakah, sudah bahas bahwasanya pertanyaan apakah ini kalau tidak iya atau tidak, na'am atau la. Ya. Nah, karena yang ditanyakan apakah dia itu menginginkan semangka, ini hanya konfirmasinya saja, iya atau tidak. Ya. Ini tidak mencari predikat, tidak mencari subjek, tidak mencari objek, tapi hanya konfirmasi saja pertanyaan apakah. Karena subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada. Ya. Maka ini tinggal dijawab iya atau tidak. Ternyata dia menginginkan semangka, maka tinggal kita jawab na'am. Ya. Ada yang diulas lagi, na'am yuridul ibnu al-bitikhata, Masya Allah, lengkap. Tapi dengan kita menjawab na'am saja, atau misalkan sumpama ini jawabannya adalah itu sudah cukup dan sudah mewakili. Ya, maka jawabannya adalah na'am.
Kemudian yang kelima, aina yashtari al-abu al-fakihata. Aina, di mana yashtari membeli al-abu bapak al-fakihah buah. Di mana bapak itu membeli buah. Nah, ternyata bapak tersebut membeli buahnya di mana? Fis-suqi, di pasar atau di dalam pasar. Atau bisa jawaban inda al-fakihani atau tajir. Ya, itu juga bisa. Ya, biasanya pertanyaan aina dia mencari lokasi atau tempat, dan tempat ini tidak selamanya tanah. Ya, memang lokasi kebanyakan berkaitan dengan tanah gitu ya. Misalkan fisuki ini kan berkaitan dengan tanah nih, lahan itu ya, di pasar gitu ya. Tapi bisa juga berkaitan dengan manusia gitu ya. Misalkan di mana kamu beli soto ini? Di Pak Min misalkan. Nah, di mana beli sop ayam ini? Di sop ayam Pak Min misalkan. Atau beli bebek goreng ini mana? Di Haji Selamat. Cuman memang kebanyakan lebih kembali kepada lokasi tempatnya. Biasanya bebek sop ayam Pak Min di mana? Sop ayam Pak Min, oh jalan ini. Atau tadi bebek goreng Haji Selamat di mana gitu ya, di lokasinya. Jadi sebutkan saja lokasinya atau pelakunya, cuman lebih baik lokasinya. Aina yashtari al-abu al-fakihata fis-suqi. Itu sudah cukup. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.